I'm up through the night, I can't turn down the noise, tear all the words out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Halo Rek, assalamualaikum. Ya apa kabar? Tak dengar api-apian. Di vlog sebelumnya kalian mungkin udah lihat perjalananku yang panjang ngedapetin sekolah di Belgia ini. Nah, di vlog kali ini aku akan bahas beberapa keuntungan yang kita dapat selama kuliah di Belgia. Bagi kalian para pemburu beasiswa, wajib nonton ini sampai akhir, jangan di skip. Tapi sebelumnya, please klik subscribe biar aku tambah semangat bikin video, dan jangan lupa loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar kehidupan Belgia dan studi PhD di Belgia. Pertama yang terpikirkan kalau kuliah di Eropa pasti bagi kalian adalah negara subtropis, di mana negara ini punya 4 musim, dan itu banyak jadi impian orang-orang di Indonesia untuk mengunjungi negara subtropis. Tapi ingat, di balik negara subtropis itu juga menyimpan suhu dingin yang belum tentu cocok buat kita. Nah, Belgia ini alhamdulillah cukup bersahabat cuaca dan suhunya dengan orang-orang yang biasa hidup di suhu sedang sampai panas kayak kita alias makhluk tropis. Di Belgia itu suhu ekstrimnya tuh nggak terlalu ekstrim, suhu dinginnya tuh tidak terlalu mencekam seperti negara-negara Eropa yang lainnya, dan suhu panasnya itu juga tidak terlalu panas yang sangat panas sekali. Tapi bisa dikecualikan di beberapa kondisi saat heat wave atau gelombang panas, mungkin itu bisa menyesuaikan. Jadi bagi kalian para makhluk tropis termasuk aku dan keluargaku, lek gak biasa untuk tinggal di tempat-tempat dingin bersuhu di bawah 10 derajat, Belgia mungkin bisa jadi opsi. Yang kedua, lingkungan masyarakat nih. Sebelum aku berangkat ke sini, aku sudah coba browsing seperti apa sih kehidupan di Belgia, khususnya masyarakat di Belgia. Apalagi kita umat muslim ya, khawatirnya kan ya minoritas di Eropa. Nah, setelah aku browsing, aku nemu Belgia itu negara yang cukup toleransinya besar banget, dan salah satu yang punya komunitas muslim terbanyak di Eropa. Dan setelah aku sampai di sini, ternyata benar banget. Di sini orang-orang muslim itu sangat banyak. Bahkan kalau kita di tempat keramaian, 2 dari 10 orang itu biasanya orang-orang berjilbab. Dan orang-orang sini pun tidak membedakan antara satu etnis dengan etnis yang lain, satu agama dengan agama yang lain. Mereka melayani dan sama ramahnya dengan baik. Di samping itu, orang-orang Belgia itu hampir sama dengan orang Indonesia. Mereka sangat murah senyum dan mudah membantu orang lain. Nomor telu itu bahasa Rek. Wong Belgia itu bahasa native ono telu. Bahasa Perancis, bahasa Dutch Flemish, yang satu ada sedikit yang katanya berbahasa Jerman. Tapi alhamdulillah kalau kalian sekolah di sini dan orang-orang yang di sini itu bisa berbahasa Inggris. Hampir rata-rata
orang mereka dari sekolah dari kecil sampai kuliah itu ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kalian tanya ke anak-anak yang sekitar anak sekolah, anak kuliah, anak-anak muda atau orang asli sini, mereka biasanya juga bisa menjawab dengan bahasa Inggris, nggak cuma bahasa Belanda. Terus soalnya nang kene bahasa native kudu di bahasa Inggris, orang-orang juga punya respect terhadap orang-orang kayak kita yang bahasa Inggrisnya pas-pasan. Soalnya mereka mungkin juga pengalaman bahasa Inggris mereka juga nggak bagus-bagus amat, dan logat R-nya mereka itu cetha banget kayak orang Surabaya. Lek ngomong R itu gak kayak orang UK sing sengo-sengo R ngono iku, tapi bener-bener R. Lek kene ngomong pelan-pelan bahasa Inggris terbata-bata, mereka kan dengan sabar untuk dengerin dan memperhatikan, respect, menjawab dengan baik. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan. Lek gak iso basa Londo ya bahasa Inggris, yang penting apa yang kita kata itu bisa, yang penting pelan-pelan dan dicoba. Jadi kendala bahasa itu nggak terlalu berpengaruh banget, karena di sini meskipun orang-orang berbahasa Dutch Flemish, bahasa Inggris tetap bisa dipahami. Aku iki lagi di pinggir kali rek. Nah, lek rupane kaline Belgia iku kayak ngene rek. Resik, indah, banyak bebek-bebek. Mereka pun damai, gak wedi ditembaki. Moga-moga ya kali Surabaya saiki sudah mulai bersih. Siapa tahu berapa tahun lagi itu bisa kayak gini, jadi objek wisata, di spot kayak gini. Balik lagi. Ini aku baru pulang dari pasar Kremping nang kene ya. Pasar Vrijdag Market yang kalian pernah lihat video sebelumnya. Poin yang selanjutnya itu Belgia bisa dipertimbangkan jadi salah satu negara pilihan studi kalian itu karena biaya hidup di sini tergolong murah. Kebanyakan negara di Eropa itu memang mahal, terutama untuk sewa rumah. Cuman kalian bagi para mahasiswa terutama single ya, aku gak mau jomblo loh ya, single bahagia. Nah, itu housingnya itu bisa terbantu banget dengan status mahasiswa, jadi bisa diakomodir sama kampus. Jadi ada sejenis asrama, fasilitasnya lengkap dan nyaman. Beberapa kali aku nanya-nanya mahasiswa itu mereka nyaman banget dengan fasilitas housing yang ada di sini. Yang aku tahu di daerah Ken ya. Jadi aku cerita sepengalamanku aja. Mungkin kalau kampus lain kalian bisa cari di sumber lain. Sudah murah, fasilitasnya enak dan tempatnya strategis gitu. Sedangkan untuk biaya yang nomor 2 paling tinggi itu biaya konsumsi, biaya makan ya. Kan orek nang kene wong dodol sego bungkus nang pinggir jalan. Jadinya itu kalau kalian mau makan ya opsinya 2, masak sendiri apa beli di kafe atau restoran. Kalau kalian sukanya beli, bisa beli di kafenya kampus, itu jauh lebih murah. Kalau yang kayak video di kampus tour itu kan aku ngeliatin harganya berapa dan pakai kartu mahasiswa jadi lebih murah. Yang kalau di luar itu kalian bisa beli di kayak kafe-kafe restoran, itu jauh lebih mahal. Waffle aja cemilan itu sekitar 2,5 sampai 5 euro. Apalagi lek makan di resto itu bisa sampai belasan atau puluhan euro. Jadi paling murah itu memang kalau masak dewe. Buat para single ini bisa buat latihan ya. Sopo ngerti ketemu jodoh di sini kan pulang-pulang sudah bergandeng ya. Masak jadi sok latihan. Kalau masak sendiri bahannya beraneka ragam. Kalian bisa cari yang paling murah. Kayak aku biasanya golek sayur, ikan paling murah di pasar tradisional di Vrijdag Market. Tapi lek golek kayak bahan-bahan masakan yang lainnya, sayur-sayur beku, buah-buah segar, atau kayak sumber-sumber karbohidrat, kalian bisa mampir ke supermarket yang menawarkan grosir atau diskon kayak Delhaize, terus apa jenenge Colruyt itu. Jadi mereka punya harga-harga yang murah. Di sini range-nya
panjang apa tinggi banget. Golek rego murah itu ono, rego mahal ya ada. Jadinya itu tergantung pilihan kalian. Aku hemat rek, pengen hemat, pengen ngirit ya golek sing murah. Aku rodok longgar iki duitnya lumayan akeh, pengen rodok hedon titik ya bisa. Karena seperti aku sering bilang kan bisa jadi harga juga menentukan kualitas. Tapi alhamdulillah harga paling murah sini, kualitas paling rendahnya sini itu tergolong premium nang Indonesia. Overall, nek kalian mau berhemat nggak beda jauh antara belanja nanggone perkotaan di Indonesia kok nang Surabaya sing tak lakoni sama di Belgia, terutama di kota Gen ini. On the gila rek, ternyata nangkena ya model-model gembok-gembok cinta gitu. Emang romantis ya tempatnya, di jembatan, ono view sungai, romantis lah. Gue pacaran kayak masem gembok. Tapi lah aku gembok cinta aku cukup sehadu sampai akad nikah. Sing single aja baper. you remember from me, child, when you're out on your Sing terakhir itu biaya pendidikan dan sistem pendidikan ini. Kalau kalian punya beasiswa full sing amazing kayak LPDP, Budi, Firdaus dan beasiswa gede liyane, insya Allah tercover dengan baik. Soalnya biayanya lengkap, mulai pendidikan, biaya hidup dikasih semua. Tapi kalau kalian yang berencana buat self funding atau dapat partial scholarship, ini cocok banget. Kenapa? Biaya pendidikan di Belgia ini, terutama di University of Ghent, murah banget. Aku sama suami termasuk yang dapat partial scholarship. Dan biaya pendidikan nih di sini itu hanya bayar waktu masuk sama waktu mau sidang. Dan sekali bayarnya, itu bahkan lebih murah dari semesterane beberapa kampus negeri di Indonesia. Jadinya tuh nggak terlalu ribet, nggak terlalu memberatkan. Di samping itu, lek kalian mis punya resident card, carane delok nang vlogku sebelumnya ya. Lek kalian sudah punya resident card, kalian bisa kerja dan di sini. Dan kerjanya di sini luar biasa, lumayan gajinya. Podo karo kerja nang kene mek seminggu sekali gitu, isok mengcover bahkan isok ngeluwe biaya gaji-gaji orang kantoran di Surabaya. Sing pengen gawa anak, kayak aku kan sama anakku ya. Biaya sekolah anak juga murah banget. Kalau kalian emak-emak yang biasa nganterin anaknya ke daycare, ngerti kan SPP di daycare kue opo, bahkan sampai kuliah itu isok saingan. Nah nang kene itu nggak ada seperempatnya setiap bulan. Bahkan kalau kalian rajin jemput itu bahkan lebih murah. Soalnya bayarnya paling overtime karena jemputnya telat, ada jas itu aja. Yang lainnya murah banget dan sistem pendidikannya bagus. Anak-anak di sini nggak diajarkan buat ngapal, buat kudu nulis, buat kudu isok ngitung dengan cepat, enggak. Tapi karakternya dibentuk, mentalnya sebagai seorang yang mandiri dulu dibentuk. Karena bagi mereka pendidikan di sini ada saatnya mereka akan belajar akademik dengan baik. Kalau sistem pendidikan di universitas sing tak lakoni saiki ini berdasarkan pengalamanku. Mungkin setiap supervisor beda, setiap kampus beda. Cuman yang kalau tak rasakan di sini, supervisor ini benar-benar kayak teman, kayak partner. Mereka menganggap kita partner peneliti. Bahkan pekerjaan yang diberikan ke kita, mereka tanya, kira-kira kamu bosen nggak? Mental health-nya tuh diperhatikan banget. Kamu boring nggak dengan kerjaan ini? Kamu merasa tertekan nggak dengan pekerjaan ini? Apa yang nggak bisa? Apa yang kurang? Mereka akan bantu. Gak cuma model coret-coret revisian nggak gitu. Bahkan revisian pun mereka bantu buat ngedit dan ngasih note buat benerin, nggak asal nyoret dan membuat kita down. Caranya bener-bener santun banget. Kalau kita sampai merasa terberatkan atau kok gak mari-mari rumangsane supervisor, bagi supervisor kami bahkan mereka nanya, apa terlalu berat tugasmu, apa terlalu kesulitan kamu, bilang ya kalau ada apa-apa, bilang ya kalau kamu terlalu berat, karena
Aku bukan bosmu, aku supervisormu dan tugasku adalah membimbingmu. Gitu Rek, segitu kerennya. Ini insya Allah jadi inspirasi buat kita semua, buat dunia pendidikan di Indonesia. Ngejim Rek, relaksasi. Tuh, kalian lihat di situ kan ada perahu-perahu gitu ya. Itu buat wisata air. Jadi model-modelnya ala-ala Indonesia. Amsterdam Ya. Jadi bisa kayak beli tiket, terus bisa menyusuri kanal-kanal, sungai-sungai ini gitu. Cuman aku nggak ngerti ini udah dibuka apa belum. Masalahnya juga baru aja open lockdown setelah pandemi yang begitu. Oke, kayaknya gitu aja deh vlog kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Ono salah kata sepurane sing akeh ya Rek ya. Kalau ada yang minat untuk dijelaskan lebih detail, aku tulis kolom komentar di bawah dengan senang hati. Kalau itu bisa memberikan manfaat buat kalian, insya Allah kami bikinin. Cukup sekian dari Rinda dan Pak suami tercinta di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles